Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 853. Roh manusia seperti Yuan He, melihat Lin Yu berusaha keras untuk menyembunyikan barang-barang di gudang rahasia pesawat militer. Dia secara alami dapat menebak bahwa hal ini tidak mudah, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yu mendengar kata-kata Yuan He tanpa sedikit pun peringatan di dalam hatinya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia punya ide di dalam hatinya. Yuan He di sisi lain telepon tersenyum dan berkata dengan nada datar, "Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa itu tidak berharga?" Berharga? Tidak berharga atau berharga, mungkin tidak dianggap sebagai hal yang berharga bagi orang biasa, tetapi bagi kita yang belajar kedokteran, itu sangat berharga. Ada begitu banyak urusan dengan Yuan He sehingga Lin Yu telah menjadi pembohong kecil tanpa disadari, dan kebohongan ini juga diambil dengan santai. Lin Yu berbicara sebentar dan melanjutkan, "Chu Yuan, karena Anda telah meminta, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Sejujurnya, itu adalah beberapa resep dan jarum berharga yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun karena saya telah menyinggung saya selama ini. Suanyimen, mereka bahkan mendatangi saya beberapa hari yang lalu untuk meminta bahan obat, jadi mereka merasa tidak aman menyimpan benda-benda ini di rumah atau di klinik medis, jadi mereka memilahnya dalam beberapa kotak kecil dan ingin menemukannya. Bersembunyi di tempat yang aman dan terpercaya. Setelah memikirkannya, saya masih merasa bahwa gudang rahasia pesawat militer kita adalah yang paling rahasia dan aman." Ketika Yuan He mendengar bahwa ada beberapa resep dan metode akupuntur, jejak kehilangan melintas di matanya, dan dia kehilangan minat. Dia juga tahu tentang pesta antara Lin Yu dan dokter misterius itu, jadi dia tidak ragu, dan menjawab dengan suara rendah, "Oh, ternyata jadi begini. Oke, kalau begitu saya akan melamar kamu dari atas." Setelah menutup telepon, Yuan He benar-benar langsung meminta petunjuk, karena Lin Yu tampil baik dalam pertemuan pertukaran terakhir dan membuat banyak wajah untuk China, dan permintaan Lin Yu tidak terlalu berlebihan, jadi orang-orang di atas sangat dia langsung setuju. Ini bisa dianggap sebagai kesombongan besar melihat seluruh China. Lin Yu masih orang pertama dalam sejarah yang membiarkan militer membantu menyembunyikan sesuatu. Setelah Han Bing tiba, Lin Yu langsung mengikuti mereka ke pesawat militer. Yuan He secara pribadi keluar untuk menjemput Lin Yu. Dia tersenyum dan berkata kepada Lin Yu begitu mereka bertemu, "Jia Rong, aku bergumul dengan hal di atas tentangmu. Aku memohon lama sebelum hal di atas setuju." Yuan dia tidak mengedipkan matanya ketika dia membuka matanya dan berkata tidak masuk akal, hanya untuk memberitahu Lin Yu bahwa dia melakukan yang terbaik untuk urusan Lin Yu. "Terima kasih kepada Direktur Yuan." Lin Yu tersenyum dan mengangguk penuh rasa terima kasih, lalu menunjuk kedua anggota organisasi Shenmu di dalam mobil di belakang, dan berkata kepada Yuan He, "Sebagai ucapan terima kasih, saya membawakan Anda hadiah besar." Keduanya adalah organisasi Shenmu. Anggota Shenmu memegang rahasia penting organisasi Shenmu. Selama Anda menginterogasi dengan ketat, Anda pasti akan mendapatkan beberapa informasi berguna dari mereka. Apa yang dia katakan bukanlah retorika belaka. Orang yang dapat dikirim oleh organisasi Shenmu untuk melacak Rose pasti adalah anggota yang lebih penting dari organisasi Shenmu, dan dia pasti dapat memiliki beberapa informasi. Adapun apakah Departemen Militer dapat menanyakannya, itu adalah Departemen Militer. Benda. Oh. Yuan He tampak kaget saat melihat dua orang di dalam mobil, dan dia segera menjadi energik. Dia mengangguk ke Lin Yu dan berkata, "Itu mengatakan, terima kasih banyak, Jia Rong. Ayo, bawa mereka ke ruang interogasi." Yuan He mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memberikan instruksi kepada Chu Fan dan yang lainnya,
Chu Fan buru-buru menyuruh orang-orangnya untuk menyeret dua anggota organisasi Shenmue yang masih koma sampai mati seolah-olah mereka diseret masuk. Alasan mengapa Yuan He sangat ingin membiarkan orang-orangnya sendiri menyeret keduanya adalah karena dia takut Sui Dongwei tiba-tiba keluar untuk mengambil kekuasaan darinya, dan dia diam-diam merasa lega ketika melihat bahwa dia dibawa pergi oleh Chu Fan dan yang lainnya. Han Bing juga tidak berhenti, mengetahui bahwa Lin Yu dengan sengaja menjual bantuan kepada Yuan He. Kapten Han, kamu telah bekerja keras juga. Yuan He juga bijaksana, dan tersenyum pada belasungkawa Han Bing, lalu mengulurkan tangan ke Lin Yu dan membuat isyarat tolong, dan berkata, ayo, Jiarong, ikut denganku. Lin Yu buru-buru memeluk tas ransel di pelukannya, lalu mengikuti Yuan He bersama Han Bing menuju gudang rahasia 1-3. Setelah saya turun ke jalan rahasia, saya melihat beberapa tentara berseragam militer berdiri di dalam, dan sebuah pemindai telah ditempatkan di atas meja. Jiarong, pemeriksaan rutin, tidak apa-apa, tidak mungkin. Yuan He tersenyum dan menunjuk ke pemindai di samping. Lin Yu mengangguk dan tidak banyak bicara. Dapat dimaafkan untuk mengetahui bahwa Yuan dia melakukan ini. Bagaimanapun, 3 gudang rahasia ini sangat penting. Mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa hal-hal yang disimpan Lin Yu tidak mengancam, sehingga Lin penyimpanan bulu. Tetapi Lin Yu sedikit gugup, karena dia tidak tahu persis apa yang ada di dalam kotak itu, dan takut ada yang tidak beres saat memindai. Ketika dia menyerahkan tas ransel itu, seorang tentara di sebelahnya memberi isyarat untuk menarik tas ransel itu. Lin Yu ingat bahwa kotak-kotak itu memiliki warna yang berbeda. Karena takut dilihat oleh Yuan He dan yang lainnya, dia buru-buru mengulurkan tangan dan berkata, jangan membukanya. Sekarang, pindai saja. Dengarkan Pak Anda. Yuan dia berkata dengan suara yang dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke tentara, memberi Lin Yu banyak wajah. Apa yang dia katakan tidak buruk. Sebagai roh bayangan dari Departemen Pesawat Militer, Lin Yu juga dianggap sebagai kepala tentara ini. Prajurit itu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, buru-buru menarik resletingnya, dan memindai dengan hati-hati dengan pemindai. Wajah Lin Yu tenang, sedikit gugup, karena takut akan sesuatu yang aneh. Untungnya, pemindaian terakhir berhasil diselesaikan, dan prajurit itu tidak menemukan sesuatu yang salah, dan menoleh untuk melapor kepada Yuan He. Yah, karena tidak ada masalah, buka gudang rahasia dan biarkan Tuan He mengirimkan barang-barangnya. Yuan He memerintahkan. Jangan khawatir, tunggu sampai saudara Li datang. Lin Yu berkata dan melihat ke bawah pada saat itu, dia harus segera datang. Yuan He menatap Lin Yu dengan bingung. Baru saja hendak mengajukan pertanyaan, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Lin Yu dengan cepat mengangkat dan bertanya, lalu menyerahkan ponsel tersebut kepada Han Bing dan berkata, Saudara Li telah mencapai pintu. Han Bing segera mengambil telepon dan memerintahkan orang-orang di bawah untuk membiarkan Li Zhensheng pergi bersamanya. Kemudian dia keluar untuk menjemput Li Zhensheng secara langsung. Ketika dia turun, dia berjalan di depan. Entah kenapa, wajahnya hitam, kelopak matanya melonjak ketika dia melihat Lin Yu. Lompat, dan berkata, kamu benar-benar. Apa yang terjadi? Yuan He memandang Han Bing untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dan kemudian memperhatikan Li Zhensheng di belakang Han Bing. Kulitnya tiba-tiba berubah, lalu wajahnya menjadi hitam, kelopak matanya melonjak, dan dia berkata, Jiarong, ini tidak cukup. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa apa yang dibawa Li Zhensheng di pundaknya ternyata adalah brankas logam setinggi lebih dari 0,5 meter. Gudang rahasia No. 1 hingga No. 3 dari pesawat militer mereka dapat disebut sebagai gudang rahasia paling keras dan teraman di dunia, tetapi Lin Yu tidak berharap Lin Yu meletakkan barang-barang di sini dan menambahkan brankas. Dipersiapkan. Lin Yu terkekeh, lalu memberi isyarat kepada Li Zhensheng untuk meletakkan brankas,
menyembunyikan dirinya di depan brankas, dan setelah mengatur kata sandinya sendiri, dia memasukkan seluruh tas ransel ke dalam kotak, bertepuk tangan dengan puas, dan kemudian memindahkan brankas ke dalamnya. Di dalam gudang rahasia nomor 1. Sebenarnya, dia tidak berharap untuk menambah lapisan brankas ekstra, tetapi ketika dia mendengar Yuan dia bertanya apa yang ada di dalamnya, dia lebih berhati-hati dan memberitahu Li Zenseng untuk membeli brankas sebelumnya, hanya untuk mencegah Yuan He mengambil kesempatan untuk mengintip apa yang ada di dalam kotak. Setelah safe deposit box diletakkan, Lin Yu melihat sedikit penuh semangat ke gudang rahasia 2-3 di sampingnya ketika dia keluar, menelan ludahnya, dan bertanya pada Yuan He, Direktur Yuan, kapan saya akan memiliki kesempatan untuk masuk? Coba lihat 2 gudang rahasia ini. Jiarong, pasti ada kesempatan di masa depan, jangan khawatir. Yuan He berkata sambil tersenyum, dan kemudian menyuruh Lin Yu untuk pergi keluar. Setelah menunggu di luar, Yuan He hendak mengirim Lin Yu dan yang lainnya pergi, tapi sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berteriak pada Lin Yu, Jiarong, tunggu, tunggu. Lin Yu terkejut dengan kegembiraannya yang tiba-tiba. Dia kembali menatapnya dengan beberapa keraguan dan bertanya, ada apa? Direktur Yuan. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Yuan He berkata dengan tergesa-gesa, menggembirakan, bagus, sangat bagus. Lin Yu mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini, dan curiga. Hal baik apa yang bisa Anda ceritakan, rubah tua?